Ya, meski menjadi tim debutan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, namun timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang wajib diwaspadai. Apalagi dengan gebrakan mereka mendatangkan sejumlah pemain keturunan berlabel Eropa. Bukan tak mungkin, peluang setidaknya untuk mengamankan posisi 3 atau 4 cukup realistis untuk digapai. Dan mantan pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo bahkan mengakui kalau perkembangan pesat yang ditujukan oleh timnas Indonesia benar-benar akan membuat mereka menjadi salah satu kekuatan besar di benua Asia. Sebagai tim debutan di ronde ketiga, tentu saja agak naif rasanya jika langsung berani menyebut Indonesia akan semudah itu melewati setiap hadangan yang ada. Akan tetapi, dengan segala upaya yang dilakukan PSSI, serta komitmen dari semua elemen timnas Indonesia, bukan tak mungkin peluang setidaknya untuk mengamankan posisi 3 atau 4 cukup realistis untuk digapai. Akan tetapi, seperti biasa, terdapat pihak-pihak yang selalu aja mencari-cari bahan untuk sekedar menyudutkan timnas Indonesia. Dan kita tahu, kalau di ASEAN ada Vietnam yang medianya, walah, julidnya minta ampun. Sedangkan di Asia, ada nih negara secara ideologi sama dengan Nguyen, yakni Cina. Ya nggak tahu kenapa, Cina ini sekarang seperti ikut-ikutan Vietnam dengan banyak julid ke Indonesia. Apakah ini semacam bentuk pesawar? Ya, kita nggak tahu. Pokoknya ada aja yang dibahas. Sesuatu yang akhirnya mendapatkan tanggapan juga nih dari mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo, di mana beliau mengingatkan memberi peringatan kepada media Vietnam maupun Cina untuk belajar dari media Korea Selatan yang banyak menaruh respect ke Indonesia. Dan baru-baru ini media Cina kembali mengeluarkan pernyataan yang menyinggung Indonesia, di mana media bernama Sohu ikut-ikutan Vietnam menjulitin Indonesia dengan sebutan tim Belanda versi Asia. Alasannya ya udah pasti, keberadaan para pemain berdarah Indo-Belanda yang banyak di timnas Indonesia sekarang ini. Bahkan Jens Schreven yang namanya belakangan juga jadi sorotan, merupakan pemain berdarah Indo-Belanda. Maka ya udah, sekalian aja media tersebut mengatai Indonesia semacam itu. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan, depan, gelandang, bek, dan penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia, tulis media tersebut. Sementara itu, apa yang terjadi dengan Indonesia, Vietnam, dan Cina pada akhirnya sampai juga ke telinga Park Hang-seo yang bagaimanapun masih memiliki akses ke Vietnam karena bagaimanapun ia dianggap pahlawan di sana. Nah, secara tegas, Park sendiri pada akhirnya meminta media-media di Vietnam dan juga Cina untuk meniru media Korea Selatan yang lebih respect ke Indonesia. Karena bagaimanapun, dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun terakhir, Indonesia emang dianggap sebagai tim paling progresif di kawasan Asia, yang mana secara perkembangan, tim ini beneran menunjukkan progres nyata, baik di level senior maupun kelompok umur. Ya, bagi Park sendiri, tim asuhan Sintayong itu berhasil menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selain dengan adanya pemain diaspora, Indonesia dinilai juga cukup bagus dalam mengembangkan pemain muda. Gak seperti Vietnam, yang generasinya mandek dan sulit banget mencari pemain diaspora. Ditambah banyak masalah internal yang itu menjadi salah satu alasan mengapa Park gak melanjutkan pekerjaannya di negeri sejuta ngoyen.
Maka dari itu, ia turut bangga melihat perkembangan Indonesia dan ia juga bangga kepada Sinteyong yang mampu mengembangkan tim ini. Pelatih Shin mampu dan ini telah dibuktikan di masa lalu. Dalam 2 tahun terakhir, Shin juga telah membawa Indonesia menuju perkembangan yang luar biasa. Saya merasa sangat bangga dengan hasil bagus pelatih Korea di Asia Tenggara, ucap Park Hang-seo dilansir dari Sing News. Di sisi lain, berkaca dari apa yang dikatakan oleh Park, emang ada benarnya bahwa publik Vietnam sendiri kayaknya juga mulai jengah dan malu sendiri melihat kelakuan media mereka yang selalu aja jelekin Indonesia tapi nggak pernah ngaca. Terlebih setelah apa yang terjadi di Piala AFF, mana udah nyinyir nggak lolos grup, di roasting pula sama Coach Indra yang selama ini kalem. Hadeh. Belum lagi di level U16 kemarin, beneran abis loh 5-0 Vietnam dari Indonesia. Lalu di U23 kalah juga di semifinal SEA Games, kemudian di Piala Asia U23, Indonesia juga sukses lolos ke semifinal, sedangkan Vietnam enggak. Dan yang paling mencolok ya jelas di level timnas senior, 3 kali pertemuan, semuanya dimenangkan Indonesia, tanpa 1 kali pun kebobolan. Nah, gitu kok masih berani ngatain Indonesia, inilah, itulah. Ya kocak aja gitu loh. Toh di saat kalian berjaya bersama Park Hang-seo, kami juga mengakui kalian tim hebat kok. Ini udah kalah mulu tapi songongnya minta ampun. Jadi sebelum melihat hasil Indonesia di round ketiga nanti gimana, please lah urus dulu sepak bola dalam negeri kalian yang masih turu gara-gara banyak masalah internal. Atau mungkin kalian bisa fokus aja menatap Piala AFF, turunkan skuad utama dan main habis-habisan biar jadi juara. Katanya King ASEAN, ya udah monggo diambil AFF-nya. Kan di U19 udah kalah, mana nggak lolos grup pula. Kalau kita, ya mau fokus ke round ketiga dulu dong, kan gitu. Dan jika melihat kedalaman skuad yang dimiliki Indonesia saat ini, Park Hang-seo bahkan sangat yakin kalau timnas Indonesia ini bakal menjadi tim paling mengejutkan di round ketiga nanti. Bahkan dirinya percaya dengan metode pelatihan Sinteyong, timnas bisa menjadi salah satu tim raksasa di Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.